Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saudara-saudara, hari ini kita akan membahas topik tentang struktur pasar. Ya, jadi pasar itu dapat kita bagi berdasarkan beberapa jenis berdasarkan strukturnya, yaitu berdasarkan jumlah penjual dan karakteristik dari produk yang dijualnya. Oleh karena itu, pasar berdasarkan struktur ini dapat kita bagi atas 4 bagian, yaitu yang pertama pasar persaingan sempurna, yang kedua pasar monopoli, yang ketiga pasar oligopoli, yang keempat pasar persaingan monopolistik. Jadi itulah pasar yang ada berdasarkan strukturnya. Yang pertama kita masuk ke pasar persaingan sempurna. Apa itu pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna itu adalah pasar di mana di dalam pasar itu banyak sekali penjual dan banyak sekali pembeli. Akibat dari kondisi ini, maka kita dapat melihat ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama adalah yaitu tadi banyak penjual dan banyak pembeli. Jadi sangat banyak ya, sangat banyak penjual dan sangat banyak pembeli. Yang kedua, barang yang dijual atau yang dihasilkan adalah serba sama atau homogen. Jadi antara satu barang dengan barang yang lain itu sulit dibedakan. Yang ketiga adalah free exit and free entry. Artinya apa? Kalau pedagang atau penjual di pasar itu merasa rugi, dia bebas keluar, atau dia kalau merasa beruntung, dia bebas pula masuk. Kemudian apalagi cirinya yang keempat adalah para penjual adalah price taker. Artinya adalah penjual tidak bisa menentukan harga, dia hanya mengambil harga dari harga yang terjadi karena tarik-menarik permintaan dan penawaran di antara seluruh pembeli dan seluruh penjual dalam pasar. Jadi para penjual secara individual hanya bisa mengambil harga yang sudah terjadi di pasar. Jadi tidak ada penjual yang bisa menaikkan harganya sendiri atau menurunkan harga produknya sendiri. Jadi itulah karakteristik atau ciri dari pasar persaingan sempurna. Kemudian ada ciri yang kelima, akibat dari price taker tadi, karena sangat banyak pembeli dan penjual, maka ada ciri yang kelima yang merupakan akibat adalah para penjual di pasar hanya memperoleh laba normal. Artinya laba itu dalam kondisi break even point. Jadi laba ini berada pada kondisi break even point. Ya, jadi tidak untung dan tidak rugi, tapi dikatakan berlaba karena telah bisa memberikan balas jasa kepada faktor-faktor produksi yang digunakan. Bisa membayarkan upah, bisa membayarkan bunga, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua di dalam pasar dalam penggolongan ini adalah pasar monopoli. Ini bertolak belakang dengan pasar persaingan sempurna.
Apa itu pasar monopoli? Pasar monopoli itu adalah pasar di mana di dalam pasar itu hanya ada satu penjual. Nah, jadi karena dia hanya satu penjual, dia dapat memonopoli harga. Nah, dia dapat menentukan harga dengan harga yang tinggi karena pembeli tidak punya pilihan. Apa ciri-cirinya? Yang pertama hanya ada satu penjual tersebut ya. Nah, kemudian si penjual itu adalah price maker. Nah, dia adalah menentukan harga ya. Nah, kenapa muncul monopoli? Nah, kenapa bisa orang menjadi monopoli? Yang pertama adalah karena memiliki biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan produsen karena mereka menikmati skala ekonomi atau scale of economics ya. Memiliki scale of economics, dapat berproduksi dengan biaya yang rendah. Sehingga orang akan berlomba-lomba membeli produknya sehingga para pesaing mati sehingga hanya dia sendiri yang tinggal. Kemudian karena memiliki sumber daya unik, memiliki sumber daya yang tidak dipunyai oleh produsen lain. Misalkan seorang penyanyi, seseorang yang memiliki suara yang merdu, dia akan memiliki daya monopoli, memiliki suara khas tertentu yang disukai oleh orang. Atau memiliki sumber daya yang unik, misalkan di suatu daerah ada sumber bahan semen, maka hanya di daerah tersebut orang bisa mendirikan pabrik semen. Maka monopolilah dia. Kemudian karena peraturan pemerintah. Jadi pemerintah dalam rangka melindungi masyarakat, dia akan memberikan monopoli kepada perusahaan-perusahaan tertentu. Biasanya tentu kepada perusahaan badan usaha milik negara. Seperti di daerah kita, negara kita, untuk penjualan listrik dimonopoli oleh PLN. Ya. Kemudian karena memegang hak cipta. Jadi kalau orang menemukan sesuatu, dia diberikan hak cipta oleh pemerintah atau hak kekayaan intelektual, maka dia monopoli dalam bidang itu. Jadi itulah penyebab timbulnya monopoli. Kemudian pasar yang ketiga disebut dengan pasar oligopoli. Apa itu pasar oligopoli? Pasar oligopoli itu adalah pasar di mana di dalamnya terdapat hanya beberapa penjual. Jadi mungkin saja 3, 4, atau 5. Kemudian produk yang dihasilkan tentu berbeda corak. Akibat dari itu maka ada dua kemungkinan terjadi di pasar ini. Yang pertama adalah mereka akan perang harga. Kalau perusahaan A menetapkan harga tertentu, akan dibalas oleh perusahaan B untuk menurunkan harga yang lebih rendah agar konsumen lari kepada mereka. Kemudian harga yang rendah diterapkan oleh B nanti dibalas oleh perusahaan A dengan harga yang lebih rendah lagi. Ya. Kemudian orang berbalik lagi ke si A, ke perusahaan A. Kemudian hal ini dibalas lagi oleh B dengan harga yang lebih rendah. Begitu seterusnya sehingga produsen hanya memperoleh laba normal atau bisa saja rugi. Yang untung siapa? Yang untung adalah para konsumen. Kemungkinan yang kedua adalah mereka bersepakat harga. Artinya apa? Mereka berpikir daripada kita perang harga, lebih baik kita bersepakat harga. Sehingga ini mendekati monopoli. Jadi ini berupa kartel, kesepakatan harga, dan mendekati monopoli. Dalam hal ini tentu konsumen yang akan dirugikan.
Kemudian pasar yang keempat adalah pasar persaingan oligopolistik. Persaingan monopolistik. Pasar persaingan pasar persaingan monopolistik ya. Apa itu pasar persaingan monopolistik? Yaitu pasar di mana di dalamnya banyak penjual, tetapi barang yang dihasilkan berbeda corak atau karakteristik barangnya berbeda. Walaupun barangnya sama tapi ada keunggulan tertentu. Nah, keunggulan tertentu inilah yang menyebabkan si konsumen setia kepada produk tertentu. Bahkan konsumen customize terhadap produk tertentu. Nah, karena dia customize, mereka mempunyai daya monopoli terhadap konsumen. Nah, jadi di sini walaupun produknya banyak, tapi karena berbeda corak, maka ada konsumen setia terhadap produk daripada produsen tertentu. Maka dikenallah dengan persaingan monopolistik. Nah, itulah pasar yang ada di dalam perekonomian. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada kekurangan komentar, silahkan sampaikan di komen di bawah ini. Sebelum ditutup, jangan lupa like dan subscribe kalau saudara Anda puas dengan penjelasan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.